Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para pecinta fanspage kiaiku.com yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita bisa masih ngaji hingga pada malam ini. Malam ini adalah pembahasan yang keempat tentang tarawih. Bapak Ibu yang terhormat, marilah sebelumnya kita memberikan hadiah, anugerah hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini, Kiai Maksum, kepada guru-guru beliau, kepada murid-murid beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalur rabi'. Contoh yang keempat. At-tarawihu, tentang tarawih. In kana huna hilafun fahuwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadul inkar bi sya'nihi. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, tetapi juga tidak seyogianya untuk saling mengingkari. Jadi ada perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang lumrah, jangan saling menegasikan. Wa ya indana nahnu syafi'iyah bal wa fi madhhabi ahlussunnah wal jamaah isruna rakaatan. Tarawih ini menurut madhab Syafi'i, bahkan menurut madhab ahlussunnah wal jamaah, itu jumlahnya ada 20 rakaat. Wa ya sunnatu ainin. Tarawih ini kedudukannya sebagai sunnah ainiyah, sunnah yang sifatnya individual. Mu'akkadatun lirijal wanisa, dan sunnah yang dikukuhkan baik bagi kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Jadi kalangan perempuan juga disunahkan untuk tarawih. Indal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah. Jadi menurut pandangan dari kalangan madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tarawih ini posisinya sebagai sunnah ainiyah mu'akkadah, sunnah individual yang dikuatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wa tusanu fihal jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Disunahkan dilaksanakan secara berjamaah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian di sini diterangkan mazhab Maliki juga menyatakan jamaah tarawih itu mangdubatun, disunahkan. Adapun mazhab Maliki, mereka menyatakan al-jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Jamaah tarawih itu sifatnya sunnah kifayah, sunnah kolektif. Nah, kalau sunnah ini itu sunnah individual, kalau sunnah kifayah itu adalah sunnah kolektif. Di ahlil hayyi falau qama ba'duhum saqata thalab anil bakin. Jadi sunnah kolektif itu maksudnya adalah kalau ada orang yang sudah melakukan sholat sunnah tarawih, maka tidak ada tuntutan bagi yang lain. Ini lebih simpel madhab Hanafi. Waqad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin nabi. Kesunahannya itu menurut para imam ditetapkan karena berdasarkan praktek dari Nabi. Faqad rawa asy-syaikhaini annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail layaliya min Ramadan. Jadi sungguh sudah ada riwayat dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah itu suatu ketika keluar
di tengah malam, beberapa malam dari malam-malam Ramadan. Wahia salasun mutafariqah. Jadi beliau itu keluar di tengah malam itu keluar 3 kali mutafariqah yang yang tidak langsung nyambung, tapi berpisah-pisah. Lailatul Salis yaitu malam ketiga, wal khamis malam kelima, wasabi lan malam ketujuh, wal isrina 20. Maksudnya adalah beliau keluar pada malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, dan malam 27 Ramadan. 3 malam ini beliau. Washala fil masjid, dan Nabi Muhammad kemudian sholat di masjid ya untuk melakukan qiyamul Ramadan, istilahnya kalau zaman Nabi itu qiyamul Ramadan, mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Wa sholanna subi sholatihi, kemudian sholatnya Nabi Muhammad ini diikuti oleh masyarakat sahabat ketika itu. Jadi masyarakat sahabat ini menjadi makmum. Wa kana yusolli bihim samana rakaatin. Nabi Muhammad ini qiyam Ramadannya di masjid itu 8 rakaat. Jadi ketika diikuti berarti beliau itu jamaah 8 rakaat di masjidnya ya. Ai bi arba'i taslimatin kama sayati. Maksudnya adalah beliau itu 8 rakaat dengan 4 salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 salam. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Kemudian mereka ini termasuk Nabi dan para sahabat ini menyempurnakan sisa dari 8 fi buyutihim di rumah mereka. Jadi 8 rakaat lalu disempurnakan di rumahnya masing-masing. Ai hatta tatima isrina rakaatan lima yati. Maksudnya adalah sampai sempurna 20 rakaat. Nanti akan ada bahasanya. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Jadi ketika itu bunyi jamaah, bunyi suara-suara itu kira-kira suara amin, suara surat begitu ya. Itu seperti suara tawon yang berdering atau tawon itu. Jadi seperti dentuman tawon, suara nyaringan tawon. Jadi kalau kita tahu kan kalau tawon itu bersuara itu kan ngung begitu. Itu artinya itu suasana bareng-bareng. Wa min hadza yatabayyanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sanna lahum at-tarawih wal jama'ata fiha. Nah, ini yang menarik. Dari riwayat ini menjadi jelas dari hadis sahih ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tradisi, jadi memulai tradisi tarawih di hadapan manusia atau untuk sahabat Nabi wal jamaah fiha, dalam keadaan berjamaah. Jadi qiyam Ramadannya itu secara berjamaah di masjid. Nah, walakinnahu lam yusolli bihim isrina rakaatan. Tetapi Rasulullah tidak sholat bersama mereka langsung 20 rakaat. Tetapi 8 rakaat di masjid, kemudian 12 rakaat di rumah masing-masing. Kama jara alaihil amal min ahdi sahabah wa man ba'dahum ilal an. Tarawih 20 rakaat ini kemudian berjalan praktek ini sejak zaman sahabat, sejak masa setelahnya hingga sekarang. Nah, pertanyaannya mengapa Rasulullah itu 8 rakaat melakukan 8 rakaat 3 malam atau 2 malam, kemudian setelah itu tidak keluar lagi. Nah, ini walam yahrus sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata an tufrada alaihim. Beliau tidak keluar lagi kepada masyarakat khasyata an tufrada, khawatir salat qiyam Ramadan itu diwajibkan bagi mereka. Kama suriha bihi fi ba'di riwayah, sebagaimana terjelaskan dalam sebagian riwayat. Kemudian ada riwayat versi lain yang mirip-mirip, yaitu dari Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah itu annahu kharaja min jafil lail,
beliau keluar di tengah malam fi Ramadhana pada bulan Ramadan, wa shalla fil masjidi, kemudian beliau sholat di masjid. Fasolan nasu bi sholatihi, kemudian masyarakat itu ikut sholat. Nah, ikut sholat. Ini merupakan juga sebuah indikasi bahwa sholat malam di masjid itu memang biasa dilakukan oleh para sahabat. Para beliau adalah para panutan. Ketika Nabi Muhammad di tengah malam itu sholat, mereka kemudian ikut jadi makmum. Fasolan nas bisolati, kemudian manusia ini ikut sholat bersama Rasulullah. Faasbahu yatahaddatsuna bidzalik. Lah, pada malam harinya itu sholat bersama, besoknya mereka ini cerita-cerita, yatahaddatsun, cerita-cerita tentang bahwa Nabi Muhammad sholat qiyam Ramadan dan mereka ikut menjadi makmum. Nah, artinya sahabat-sahabat yang tidak sempat ikut pada malam pertama itu kemudian pada malam kedua ikut bergabung. Makanya di riwayat ini dikatakan wa kathuran nasu fil lailatis tsaniyati. Manusia menjadi banyak pada malam kedua. Jadi malam pertama sudah banyak tapi tidak sebanyak malam kedua. Nah, fa shalla, kemudian Nabi Muhammad salat wa shallau bi sholatihi. Kemudian para jamaah yaitu sahabat sholat bersama Rasulullah. Nah, falamma kanat alailatus salisatu, ketika ada malam yang ketiga, kasurana, semakin banyak manusia itu, hatta dhaqal masjidu, sehingga masjid menjadi sesak. Jadi malam pertama banyak, malam kedua tambah banyak, malam ketiga tambah banyak sampai masjidnya itu sesak. Falam yahrus ilaihim. Nah, mengetahui banyak orang begitu itu, Rasulullah menyengaja tidak keluar. Hatta kharaja li sholatil fajri, baru kemudian beliau setelah sholat subuh keesokan harinya, beliau ini kemudian aqbala alaihim, menghadap kepada manusia ketika itu. Menghadap. Lalu beliau dawuh begini. Innahu lam yuhaf ala sya'nikum alailata. Ya, memang sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas apa yang kalian lakukan semalam. Nah, walakin khasyitu an tufrada alaikum sholatul lail. Tetapi saya khawatir sholat malam ini diwajibkan bagi kalian. Nah, itu kekhawatiran. Fata'jizu anha, kemudian kalian menjadi lemah, tidak mampu. Karena Rasulullah itu sholatnya pakai surahnya agak panjang-panjang, jadi agak lama, 8 rakaat tapi lama. Nah, kondisi begini ini bahwa Rasulullah pada malam ketiga atau malam keempat tidak keluar lagi, itu berlangsung terus summatu via Rasulullah SAW, kemudian beliau kapundhut. Nah, wal amru ala dzalik, perkaranya ya seperti itu. Jadi manusia tetap qiyam Ramadan tetapi tidak bersama Nabi. Nabi tidak keluar. Dan Nabi menjelaskan, saya khawatir diwajibkan. Karena khawatir diwajibkan, maka beliau memilih tidak keluar. Ya, kemudian manusia ini kan macam-macam, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat jamaah, macam-macam lah. Imamnya banyak. Nah, seperti itu. Kemudian fi khilafati Abi Bakrin wal amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakrin, perkaranya seperti itu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, wasra di khilafati Umar, dan pada masa awal pemerintahan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian Umar ini seorang yang tegas, seorang yang kreatif, inovatif, kemudian beliau punya ide. Sumajama Umar ar-rijala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar mengumpulkan para laki-laki diimami oleh seorang yang suaranya sangat bagus, yaitu Ubay bin Ka'ab. Wan nisa ala Sulaiman ibni Abi Hasamah. Kemudian yang kalangan ibu-ibu, kalangan perempuan, ini diimami oleh Sulaiman ibnu Abi Hasamah. Walidzalika qala Utsman fi khilafatihi, karena itulah untuk memuji kreasi dari Umar ini, Sayyidina Utsman ketika itu beliau menyatakan ketika masa pemerintahan beliau, nawwarallahu qabra Umar. Semoga Allah menerangi kuburan Umar.
kama nawwara masajidana, sebagaimana Allah menerangi masjid-masjid kita ini. Wa muqtadu hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Yang dapat disimpulkan dari hadis ini, Rasulullah itu keluar 2 malam saja. Jadi ada kalanya 2 malam atau 3 malam. Kalau 2 malam seperti riwayat ini, kalau 3 malam berarti beliau keluar malam 23, malam 25, malam 27. Nah, ketika malam 28 beliau nggak keluar, ketika malam 29 beliau juga tidak keluar. Nah, kemudian Syekh Ali Maksum menyatakan wal masyhuru annahu kharaja lahum salasalayalin. Pendapat yang terkenal bahwa sunnah Rasulullah itu keluar selama 3 malam. Wa ya lailatu salasin wa isrina wa khamsin wa isrina wa sab'i wa isrina, yaitu malam 23, 25, 27. Walam yahrus lahum lailata tis'in wa isrina, dan Rasulullah tidak keluar pada malam 29. Wa inna malam yahrus sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak keluar alal wila'i secara berturut-turut, tidak keluar secara berturut-turut tapi disenggangi. Itu kenapa? Rifkon karena kasihan, karena sifat kasih bihim dengan umat. Wa kana yusolli bihim samana rakaatin, karena kasihan inilah maka Rasulullah itu sholat bersama umat itu 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha isrina fi baitihi, tetapi beliau kemudian menyempurnakan menjadi 20 rakaat di rumahnya. Jadi di rumahnya beliau menambahkan 12 rakaat. Wa kanat as-sahabatu tukammiluha kadzalik fi buyutihim. Begitu juga para sahabat itu meniru Rasulullah menyempurnakan sholat yang 8 rakaat di rumahnya dengan 12 rakaat sehingga komplit 20 rakaat. Bidalili annahu kana yusma'u lahum azizun ka azizin nahl. Jadi dengan argumentasi bahwa telah terjadi jamaah itu adalah karena ada bunyi suaranya lebah yang bersama-sama itu. Wa inna malam yukamil bihim al-isrina fil masjid syafaqatan alaihim. Sesungguhnya beliau tidak menyempurnakan menjadi 20 rakaat di masjid seketika itu juga. Itu karena belas kasihan kepada umat beliau. Qala Syekh rahimahullah taala, wa min hadza aidan, dari hal ini juga yatabayanu jelas anna adadaha laisa qasrun ala samani rakaat. Dari riwayat ini menjadi jelas bahwa sesungguhnya hitungan qiyam Ramadan itu tidak dibatasi dengan 8 rakaat, tidak dibatasi. Nah, allati salaha bihim bidalilin annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim, dengan argumentasi para sahabat termasuk Nabi menambahkan jumlah rakaat ketika di rumahnya. Jadi tidak dibatasi 8. Tetapi kalau 8 ya silakan, tetapi tidak dibatasi. Bidalili annahum kanu yukammiluna fi buyutihim. Wa qad bayyana fi Umar anhu anna adadaha isruna. Dan tradisi Umar, perilaku Umar, inovasi Umar ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hitungan qiyam Ramadan itu adalah isruna, 20 rakaat. Hadis annau jamanas akhiran ala hadal adad fil masjid, yaitu haitsu annahu jamanas akhiran ala hadal adad, sehingga beliau mengumpulkan manusia pada akhirnya itu atas hitungan ini di masjid. Jadi ada yang menyatakan juga bahwa Umar pertama kalinya tetap seperti Rasulullah 8 rakaat di masjid, tetapi dengan agak panjang bacaannya. Tapi kemudian beliau beralih, bacaannya itu diperingan, kemudian ditambah menjadi 20 rakaat di masjid sekaligus. Jadi tidak dipisah di masjid 8 kemudian di rumah 12, tidak. Tapi langsung di masjid sekalian biar praktis. 20 rakaat praktis juga satu imam. Yang sebelumnya itu terpencar-pencar atas beberapa imam. Nah, oleh beliau dipraktiskan, dipimpin oleh satu imam. Wa wafaqahu as-sahaba ala dzalik. Dan hal ini dicocokkan oleh kalangan sahabat. Walam yujud muhalifun mimman ba'dahum minal khulafa rasyidin,
dan tidak ditemukan satu orang pun yang berbeda pendapat, yang menyelisihi dari kalangan setelahnya, yaitu dari masa Khulafair Rasyidin. Jadi zamannya Umar begitu 20 rakaat, zamannya Utsman begitu, malah ditambah dipuji oleh Sayyidina Utsman supaya kuburannya Umar itu diberi cahaya. Nawwarallahu. Nah, kemudian juga pada masa Sayyidina Ali. Wastamarru yusalluna hajamatan isrin rakaatan, dan mereka ini berterus-terusan melakukan sholat jamaah 20 rakaat di masjid. Waqad qala Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisunati wa sunnatil khulafair rasyidin. Tetapilah sunnahku, tradisi Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan tradisinya para khulafair rasyidin, yaitu Abu Bakar. Sahabat Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar. Umar meninggal digantikan oleh Utsman. Utsman meninggal digantikan oleh Sayyidina Ali. Al-Rasyidin al-Madin adu alaiha binawajid. Jadi kita ini dituntut untuk ikut sunnah Nabi dan sunnah para khulafair rasyidin yang mendapat petunjuk. Kita dimohon oleh Rasulullah, dipinta oleh Rasulullah untuk memegang betul. Kemudian ada lagi hadis iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Jadi ikutilah kalian dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ini menjadi nyata, urutan daunya Rasul ini kemudian menjadi nyata setelah beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar, lalu setelah beliau wafat digantikan oleh Umar. Urutan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kemudian wasaqa riwayatin anna Umar amara Ubayyan wa Tamiman ad-Dariyah yakumani binas bi isrin rakatan. Jadi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Umar ini memerintahkan Ubay bin Ka'ab, kemudian Tamim ad-Dari itu mengimami masyarakat bi isrin rakatan dengan 20 rakaat. Dan tidak ada yang membantah. Wa qad rawa al-Baihaqi bi isnadin shahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan dengan sanad yang sahih, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bi isrina rakaatan. Al-Hafidz Al-Baihaqi menyebutkan riwayat dengan rantai yang sahih bahwa sesungguhnya masyarakat ketika itu pada masa Umar itu berqiyam Ramadan atau bertarawih dengan bilangan 20 rakaat. Wa fi riwayatin bisalasin wa isrina, dan di riwayat lain dengan 23 rakaat, yang tiga ini witir, yang tiga ini. Waladi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma, pada masa Utsman, Sayyidina Ali, kamisli, begitu juga masanya Sayyidina Utsman dan Ali, sama dengan Sayyidina Umar, 20 rakaat. Fasara ijma'an. Nah, praktek ini bisa disebut sebagai ijma', kesepakatan para sahabat. Wa fi riwayatin anna Aliyan radhiyallahu anhu kan ya ummuhum bi isrina rakaatan wa yutiru bi salasin. Dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali itu mengimami masyarakat dengan 20 rakaat wa yutiru bi salasin, kemudian beliau melaksanakan witir 3 rakaat. Jadi 23 rakaat. Kemudian suila Abu Hanifah amma yaf'alahu Umar. Abu Hanifah pernah ditanya tentang perilaku Umar, kemudian beliau berkomentar begini: at-tarawihu sunnatun mu'akkadatun. Tarawih itu sunnah mu'akkad. Walam yataharsu Umar min tilqa'i nafsih. Dan Umar itu atas tarawih ini itu bukan dari inisiatif pribadinya. Walam yakun fihi mubtadi'an. Dan karena itulah Umar ini bukan seorang yang ahli bid'ah. Walam ya'mur bihi ila an aslin ladaihi wa ahdin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar ini memerintahkan dengan 20 rakaat itu bukan dari dirinya, tetapi sesungguhnya ini adalah mendapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebut jumlah 20 itu bukan karangan Umar,
tetapi pasti ada petunjuk dari Rasulullah. Ini juga sama dikemukakan oleh Sayyid Alawi dalam kitab beliau Majmu'atur Rasail. Nah, kemudian walaqad sana Umar hada wa ja'aman nas ala Ubay bin Ka'ab fasalaha jama'atan wa sahabatu mutawaffiruna minhum Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abbas, Wabnuhu, Tolhah, Zubair, Mu'ad, Ubay dan selainnya. Jadi praktek ini bahwa Umar mengumpulkan dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan seterusnya tadi itu sudah disebut. Ini ada penyaksian juga dari Utsman, dari Ali, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abbas pamannya Nabi, dari Wabnuhu putranya Abbas itu Abdullah bin Abbas, kemudian Tolhah, kemudian Zubair, kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, wa ghairuhum dan selainnya. Itu disaksikan para sahabat-sahabat pembesar semuanya, minal muhajirin dari kalangan muhajirin, wal ansor dan kalangan ansor radhiyallahu anhum ajmain. Wa ma radda alaihi wahidun minhum bal sa'adahu wa wafaqahu wa amaru bidalik. Tidak ada kritik satupun dari antara mereka. Boro-boro begitu. Bahkan para beliau itu membantu, menyetujui dan memerintahkan untuk tarawih 20 rakaat itu. Wa nahnu ma'asyara ahli sunnah wal jamaah nattabi'uhum wa naqtadi bihim. Kami ini golongan Ahlussunnah Jamaah mengikuti para beliau itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kanujum. Sahabat saya itu seperti bintang-bintang. Bintang itu kan bercahaya banyak. Biai miktadaitum ihtadaitum, ya yang mana saja kalian ingin mendapatkan ingin ikut, kalian ikuti ya ihtadaitum, kalian mendapat petunjuk. Sumaqala Syekh, na'am, kata Syekh Ali Masum, ya. Zida fiha fi ahdi Umar ibn al-Aziz wa wa idzaka alal Madinah. Memang betul pada masa Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat adil, ini beliau posisinya di Madinah, ditambahkan fajuilat sitan wa salasina rakaatan, ditambahkan 36 rakaat. Lakin kanal qasdu min hadhihi ziyadah musawata ahli Makkah fil fadli. Tetapi perlu dipahami bahwa tujuannya penambahan ini adalah untuk penyamaan, atau ya paling enggak walaupun enggak sama itu ya keutamanya menjadi lebih banyak. Jadi upaya adalah musawah, penyamaan dengan ahli Mekah fil fadli dalam keutamaan. Ya nahum karena ahli Mekah kanu yatufuna bil bait. Mereka ini enak, ahli Mekah itu kan tawaf di Baitullah ba'da kulli arba'i rakaatin. Jadi ketika praktek selawat tarawih atau qiyam Ramadan itu setiap 4 rakaat itu tawaf itu. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian tawaf. Namanya tarawih. Tarawih itu istirahat. Nah, kenapa? Karena yang dibaca itu panjang-panjang. Nah, ai ba'da kulli taslimatin lima ya'ti. Jadi setiap 4 rakaat sekali. Jadi kemudian ini melakukan tawaf. Kemudian Fara'a radhiyallahu anhu ayyusalliya wa wahina din ya'umun nas badala kulli tawafin arba rakatin ay bitaslimataini. Jadi kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini berpandangan bahwa menjadi ganti dari tiap tawaf itu adalah 4 rakaat. Jadi 4 rakaat dengan 2 salam, sehingga di total jumlahnya yang menyamai 20 rakaat itu adalah di total menjadi 36 rakaat. Hada dalilun ala sihhati istihadil ulama fi siyadah. Nah, ini dalil sahnya istihadnya atau kreasi ulama dalam penambahan. Alama warda min ibadatin masru'atin. Idmi ma la raiba fi anal insani ayyusalliya minan nafilah mastata'a bil lail wan nahar ila fil awqat alladhi warada an-nahyu anis salat fiha. Jadi ini ada komentar dari Kiai Mas Hadi bahwa perilaku Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menunjukkan bolehnya sahnya beristihad, menambah sesuatu dari ibadah yang disyariatkan.
Pokoknya bukan yang bilangan yang saklek ya. Kalau tarawih, kalau sholat sunnah kan bisa variatif, ditambah, dikurangin. Idmim mala raiba fi, tidak diragukan sesungguhnya manusia itu sholat sunnah mastata'a bilail, itu semampunya di malam hari, wan nahar, di siang hari, illa fil awqat allati warada an-nahyu anis salat, kecuali pada waktu yang memang dilarang. Kemudian Syekh Ali Maksum menyatakan fatarawih idan isruna rakaatan. Dengan demikian tarawih itu ya berarti 20 rakaat. Indal jami siwal witri, menurut semuanya kecuali witir. Al-Makiyah qalu madzhab Maliki berkata ada tarawih isruna rakaatan siwas syaf'i wal witr. Nah, ini juga madzhab Maliki itu menyatakan tarawih itu juga 20 rakaat. Tentu saja witir tidak termasuk. Nah, kemudian ada tambahan lagi dalam kitab Mizanul Kubra karangan Asy'arani. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'iyah. Begitu juga ada pendapat dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad anna salat tarawih fi Ramadan isruna, bahwa sesungguhnya salat tarawih pada Ramadan itu adalah 20 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan al-isruna lahum ahabu ilayya, 20 rakaat bagi mereka itu lebih aku senangi. Wa inna fil jamaah afdal ma'a qauli Malik fi ihda riwayat anhu innaha sittatun wa salusuna rakaatan. Dan sesungguhnya posisi tarawih ini adalah ketika dibuat berjamaah afdalu, lebih utama. Kemudian ada pernyataan Imam Malik dalam satu riwayatnya. Jadi mazhab Maliki itu ada dua, ada yang menyatakan 20 rakaat, ada yang menyatakan di riwayat lain 36 rakaat, karena ingin menyamai penduduk Mekah, satu tawafan diganti dengan 4 rakaat. Kemudian dikutip dari kitab Bidatul Hidayah, dikatakan wana tarawih alati jama'alaiha Umar bin Khattab. Jadi sesungguhnya tarawih yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab muraghhabun fiha ila angqal, itu disukai. Kemudian beliau berkata wahtalau fi fil muhtar min adadit rakaat. Kemudian para ulama menurut pendapat yang dipilih dari jumlah rakaat tarawih itu aladakum minas fi Ramadan, yang mana manusia ini melakukan qiyam Ramadan. Fahtaro Malik, kemudian Imam Malik memilih fi ahadi qaulaihi, dalam salah satu pendapatnya, wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, bahwa qiyam Ramadan itu adalah biisrin rakaatan siwal witri, bahwa qiyam Ramadan itu atau tarawih itu jumlah rakaatnya adalah 20 selain witir. Kemudian dikatakan walhasil, kesimpulannya madhab 4 yang telah disebutkan itu memilih bahwa sesungguhnya hitungan tarawih itu adalah 20 rakaat kecuali witir. Nah, adapun orang yang menyatakan bahwa rakaat tarawih itu sama rokaatin, salat tarawih itu terbatas pada 8 rakaat, kharikun limah taruh. Jadi ini menyelisihi dari apa yang dipilih oleh para ulama madzhabul arba'ah. Bayam bagi ayum bada kalamuhu, maka siogyanya perkataannya tidak dikape, tidak dipakai. Walil tafadilai, tidak usah ditolehin, tidak usah dipakai lah, intinya begitu ya, tidak usah dipakai. Walaisa huwa min ahlis sunnah wal jamaah, ini tegas sekali beliau. Dan ini yang menyatakan bahwa tarawih itu sebatas 8 rakaat itu bukan ahli sunnah jamaah. Kenapa? Karena mengada-ngada membatasi jumlah rakaat tarawih tanpa ada petunjuk yang jelas. Alladinahum al-firqah an-najiyah, yang mana ahli sunnah jamaah adalah termasuk bagian, maksudnya adalah yang mana ahli sunnah jamaah adalah golongan firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Wa yama Rasulullah alaihi washabuh. Jadi yaitu golongan aja, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabatnya. Kemudian dikatakan di sini lakin huna kama yakul, tetapi memang ada di sana ada orang berkata inna tarawih taman rakaatin,
Sunnya tarawih itu 8 rakaat mustanidan ila hadis Aisyah, berpedoman kepada hadis Aisyah. Jadi ini ada dialektika tentang 8 rakaat atau bagaimana. Jadi hadis sahih riwayat Aisyah ini begini redaksinya. Maka Rasulullah tiadalah yazidut, Rasulullah tidak menambah fi Ramadan pada bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan tidak menambah di selain Ramadan ala ihda asrata rakaatan, tidak menambah atas 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4. Itu bitasli mata ini dengan 2 salam. Bimayat haru limayati, nanti akan jelas ya. Falatas al an husnihina, maka jangan tanya kualitas yang bagus dari beliau. Watulihina, dan masanya salat yang panjang. Sumayusoli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Bitasli mata ini dengan 2 salam. Kadalik seperti itu juga. Falatas an husnihina, jangan tanya bagusnya, panjangnya. Sumayusolli salasan, kemudian beliau salat 3. Jadi 4-4-3. Qalat Aisyah, isinya 4-4-3 berarti kan 11. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla ayyu antutira, apakah panjenengan istirahat tidur dulu sebelum panjenengan melakukan witir? Qala, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna ainai tanamani, sesungguhnya 2 mataku itu memang tidur. Walayana muqalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Sahih Muslim. Lakin hadal istinad indi la yasih, tetapi penyandaran atas hadis ini tidak sah. Lianna maudhu al hadis huna fi mayadhar wa salatul witr, karena tema tentang hadis ini itu yang jelas ya salat witir. Wa maklumin indah. Kenapa begitu logikanya Kiai Ali Maksum? Wa maklumin indana, sudah maklum lah. Anal witro aqalluhu rakaatun. Sesungguhnya salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Wa aksaruhu ihda asrata, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Fa wa sallallahu alaihi wasallam inna makana idza kayusalli ba'da naum arba'an bitaslimatain wilaan. Nah, sesungguhnya beliau salat setelah tidur tadi itu 4 rakaat dengan 2 salam secara berturut. Kemudian 4 yang lain dengan 2 salam juga berturut. Kemudian 3 rakaat bitas limata ini dengan 2 salam seperti itu juga. Wa yadullu ala anna salatul witri, dan yang menunjukkan bahwa ini adalah salat witir yang dilaporkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah itu tidak menambah di Ramadan dan di luarnya Ramadan itu dari 11 rakaat. Itu apa yang menunjukkan bahwa ini adalah tentang sholat witir dan bukan tentang qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Awalan, yang pertama, qaulu Aisyah radhiyallahu anha lahu atanamu qabla an tutira, apakah panjenengan tidur sebelum panjenengan witir? Fa inna sholat tarawih tuf'alu ba'da sholatul isya, karena sunnah sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya naum, dan sebelum tidur. Nah, ini pertanyaannya Aisyah itu atana muqabla antutiro, apakah panjenengan sudah tidur? Nah, ternyata beliau sudah tidur. Nah, sanian anna salat tarawih la yutujadu fi ghairi Ramadan, sebenarnya salat tarawih itu tidak ditemukan selain pada bulan Ramadan. Nah, padahal riwayat tadi itu Rasulullah tidak menambah 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadan. Apalagi ada riwayat lain bahwa Aisyah, sahabat yang lain menyaksikan Rasulullah itu tidak sebatas 11 rakaat tetapi lebih, 13 dan seterusnya. Ini artinya memang informasi dari sahabat itu terbatas sebagai informasi. Jadi tidak saling menegasikan. Informasi Aisyah 11, tetapi ada sahabat lain mengatakan lebih. Apakah bertentangan? Enggak. Komprominya adalah Aisyah memang mengetahui seperti itu, sahabat lain mengetahui yang lain. Ya sudah. Berarti informasi tambahan ini kemudian menjadikan kesimpulan bahwa tidak terbatas 11, dan ini nggak ada hubungannya dengan sholat tarawih. Nah, salisan anal Bukhariya wadal hadis al-madkur fi sholat witri. Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada bab sholat witir.
Wa hakadha yazulu bidzalika at-ta'arud. Dengan demikian telah hilang pertentangan dari penjelasan ini menjadi pertentangannya menjadi hilang. Wa yatimu al-jam'u bainal adilah, dan menjadi sempurna mengkombinasikan dari dalil-dalil yang ada itu. Wa qala Allama al-Qasalani fi Irsyadus Sari. Imam Qasalani dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari menyatakan wal ma'ruf wa huwa alladhi alaihi al-jumhur, yang dikenal yaitu pendapat jumhur mayoritas ulama, annahu ay ada rakaat tarawih itu isruna rakaatan, itu 20. Jadi yang dikenal itu adalah rakaat tarawih itu adalah 20. Bi asri taslimatin, dengan 10 salam. Wa dzalika khamsu tarwihatin, dan itu ada 5 tarwihat, 5 istirahat. Kullu tarwihatin arba'u rakaatin, setiap 1 kali istirahat itu adalah dari 4 rakaat. Jadi 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat sampai ada 5 istirahat. Khamsut tarwihat. Kalau di Indonesia istirahatnya itu pakai itu mengucapkan sholawat salam, mengucapkan kepada para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar hingga Ali. Ini kan pendidikan yang luar biasa supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini cinta kepada sahabat. Nah, di Syiah nggak ada begini di Syiah. Kenapa? Karena mereka kritik. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wa fi Sunanil Baihaqi bi isnadin sahih, pada Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih seperti yang dikatakan oleh Ibnul Iraqi, dikatakan kanu dari Sa'ib bin Yazid, kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab besar Ramadan bi ismi rakaatan. Ini persaksian juga riwayat dari Sa'ib bin Yazid, bahwa masyarakat pada masa Umar ini melaksanakan sholat 20 rakaat. Warwa mal fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari kitab Muwatta an Yazid bin Rauman qol. Jadi dari Yazid bin Rauman, kana nasu yaqumuna fi zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bi salasin wa isrina. Manusia itu salat di masa Umar bin Khattab, salat tarawih itu dengan 23 rakaat. Kemudian wajama al-Baihaqi bainahuma bi annahum. Kemudian Imam Baihaqi mengkompromikan dari dua riwayat itu, bi annahum kanu sesungguhnya mereka ini yutiruna bi salasin, mereka ini witir 3 rakaat. Jadi 23 rakaat itu maksudnya 3-nya itu adalah witir. Waqad addu ma waqafi zamani Umar kal ijma. Para sahabat ini menghitung memasukkan bahwa apa yang terjadi pada masa Umar adalah kal ijma, sebagaimana ijma. Wa alam, ketahuilah anna salat tarawih masna. Ketahuilah salat tarawih itu masna 2 rakaat fi madhahibi ahli sunnah jamaah, pada madhab ahli sunnah jamaah. Wa Syafi'i qalu, madhab Syafi'i menyatakan yajibu ayyusallima min kulli rakaatain, wajib 1 salam dari tiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 1 salam. Wa idza shallaha bi salamin wahidin lam tasiha. Ketika disolati dengan 1 salam maka tidak sah. Jadi 4 rakaat disalami langsung 1 salam tidak sah, kata menurut yang dikutip oleh beliau ini. Wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah qalu, adapun mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali berkata yundabu ayyusallima fi akhiri kulli rakaatain. Disunahkan salam tiap akhir 2 rakaat. Walau fala bisalim wahidin, kalau mereka melakukan dengan 1 salam, wa qa'ada ala ra'si kulli raka'ataini, kemudian duduk atas tiap masing-masing 2 rakaat shohat, maka sah. Tetapi ma'al karoha, sahnya makruh. Amma idza lam yaq'ud ala ra'si kulli raka'ataini fa fihi khilaful madzahib. Jika tidak demikian maka ada ikhtilaf. Kemudian amma Syafi'iyah faqalu, madzhab Syafi'i menyatakan yajib ayyusalima, wajib memberi salam min kulli raka'ataini, dari tiap-tiap 2 rakaat. Beda sholat habis salam wahidin lam tasiha. Karena itulah ketika sholat 4 rakaat ini dengan 1 salam lam tasiha, maka tidak sah. Qa'ada am lam yuq'ud ala ra'si kulli raka'atain, baik posisi qa'ada atau tidak. Kemudian ada tambahan fala budda indau min ayyusalliyaha raka'ataini,
maka menjadi tetaplah bagi mereka untuk sholat 2 rakaat. Wa yusallimu ala ra'si kulli rakaatin, dan 1 salam atas masing-masing 2 rakaat. Qala Syekh, adapun al-almiyah faqalu idza shalla 4 rakaatin bisalamin wahidin, ketika ada orang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, nabat an rakaataini ittifaqan, maka menjadi nabat an rakaataini ittifaqan. Kemudian ketika sholat lebih dari 4 rakaat dengan 1 salam, ikhtalafa at-tasih, ada perbedaan tentang tasihnya fi. Faqila yanubu, mengganti an safa'in minat tarawih, wakila yafsudu, mengganti dari rakaat genapnya tarawih itu, wakila yafsudu, ada yang mengatakan menjadi rusak. Ini perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah. Kemudian Hanabilah mengatakan sah ma'al karohah, watu sabu isrina rakaatan, dan masih terbilang kategori 2 rakaat. Jadi tentang 4 rakaat 1 salam ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sah tetapi makruh, misalnya seperti mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki, mereka menyatakan tasihu sah watu sabu isrina rakaatan, dan terbilang 20 rakaat. Wa yakunu tarikan li sunnati tasyahud, tetapi dianggap meninggalkan kesunahan tasyahud. Wali sunnati salam fi kulli rakaatin wa dzalika makruh, dan meninggalkan kesunahan salam pada tiap 2 rakaat. Jadi tiap 2 rakaat itu ada kesunahan untuk salam. Nah, kalau dilakukan 1 salam dalam 4 rakaat, maka wa dzalika makruhun, maka itu kategori makruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, sholatul lail masna masna, sholat malam itu masna 2 rakaat. Jadi bukan 4 rakaat langsung 1 salam, 2 rakaat. Feda khasyi'atukum asubha sholat rakaatan wahidatan. Ketika kalian khawatir, salah satu kalian khawatir datangnya sholat subuh, datangnya masa subuh fajar, sholat rakaatan wahidatan, maka sholatlah 1 rakaat saja. Tutirulahu, itu witir. Kemudian ada tambahan, waqadalla ala anna dataru isrina rakaatan, sungguh telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hitungan tarawih itu adalah 2 rakaat. Ghairu madukira, dari apa yang sudah ditutur oleh Syekh Ali Maksum. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi Ramadan isrin rakaatan wal witro. Ada riwayat karena yusolli, Nabi biasa sholat fi Ramadan, pada bulan Ramadan, isrina rakaatan, dengan 20 rakaat, wal witro, dan ada tambahan witir. Ini memang riwayat ini memang cukup terkenal, walaupun ada yang mengatakan dhaif, tetapi walaupun begitu, ini adalah informasi tambahan bahwa ternyata ada riwayat juga hadis bahwa Rasul ini diriwayatkan melakukan sholat pada bulan Ramadan, yaitu qiyam Ramadan, dengan 20 rakaat. Makanya kemudian kata Said Alawi dalam Majmu'ah itu, status hadis ini menjadi tidak dhaif lagi. Kenapa? Karena tindakan Umar yang menentukan 20 ini menjadi bukti bahwa itulah ketetapan dari Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar tidak membuat-buat, tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya adalah itu ada petunjuk dari Rasulullah. Walaupun secara sanad ada yang mengatakan hadis dhaif, tetapi ini informasi tambahan bahwa ternyata Rasulullah dalam suatu riwayat dikatakan beliau itu 20 rakaat. Maka menjadi benar tadi itu. Beliau itu sholat di masjid 8 rakaat, kemudian disempurnakan di rumah menjadi 12 rakaat. Totalnya adalah 20 rakaat. Wallahu alam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.